tim kita punya ide nih jadinya. Kenapa bisa tercipta ngobrol santuy ini? Masalah problematika rumah tangga itu kan gak ada habisnya. Benar-benar. Benar gak sih? Bener lah. Nah, Ada aja jadi bahan. Jadi kita mau bikin program acara ini temanya tentang problematika di dalam rumah tangga. Tuh. Kecuali gue gak ada. Siapa juga yang ngomong sama Bibi? Berangan sama Bibi. Ih, emang laku nek. Ya Lanjut. lanjut ya. Lanjut. Jadi tema kali ini kita ngangkat tentang jarak antara mertua dan menantu. Kamu tahu sih? Menantunya yang mana dulu, yang perempuan apa yang laki nih, ya kan? Kita dulu. Biasanya. Dulu gue kok tahu. Ya gue kan briefing tadi. Oh iya, dia ikutan briefing ya nek. Lanjut. Jadi biasanya sih jarak antara mertua dan menantu itu terjadi antara mertua wanita sama mantu wanita. Betul. Biasanya itu yang paling boom gitu ya nggak? Sering terjadi. Biasanya kalau laki-laki kan mantu laki kerja sibuk, jadi yang sering Tiap hari tuh iya ya. tiap hari Nah. biasanya mertua dan menantu perempuan gitu ya. Nah kita ada email masuk nih. Nah buat penonton nanti bisa kirim email yang mau ikutan curhat di program Oke. Santuy ini. Emailnya di sini nih. Oh, ada di Ya, sini. nah Oke. sini. Nah, Catat ya. nah, Jangan lupa. Lanjut. Terus ini udah ada email masuk. Mau Tapi kita dengar? nah iya dong. Tapi nama dan suara kita samarkan untuk kepentingan Kira-kira privasi. apa ya? Kira-kira apa? Apaan tadi privasi? Privasi. Apa tuh? Apa itu? Tahu gak lo? Dia juga nggak tahu. Iya, gue mah tahu. Apa? Apaan? Kan nanya. Privasi itu adalah Apa? di lampu merah. Iya deh. Gitu aja deh. Kita dengerin sama-sama ya. Oke. Apa isi dari curhatan ini gitu ya? Cek. Oke. Ih, lama nih belajar main HP. Well. Lu gemeteran sih. Dengerin. Iya. Tadinya aku berpikir kalau menjalani rumah tangga itu bisa bikin aku lebih nyaman. Jauh dari masalah-masalahku yang sebelumnya ada di rumah. Ya, sebagai perempuan, pasti dong kita pengen disayangin sama suami dan suami tuh pengennya kayak punya kita seutuhnya gitu kan. Tapi ternyata nggak seideal yang aku bayangin loh punya suami itu. Di usia pernikahanku yang baru memasuki tahun kedua, aku sudah merasakan tekanan-tekanan. Sampai aku ngerasa, aku nggak kenal lagi siapa diri aku. Aku kena mental, kalau bahasa anak sekarang. Dan masalahnya tuh justru bukan di luar urusan rumah tangga, tapi justru ada di dalam rumah tanggaku sendiri. Coba bayangin, kalau punya suami yang apa-apa mama, dikit-dikit mama. Mau nanya ini itu, yang ada urusan sama kita berdua, mama harus tahu. Kayak gitu. Padahal dia itu kan pemimpin ya di keluargaku. Harusnya dia nggak boleh kayak gitu. Ya, aku paham gitu loh. Yang namanya menghormati seorang ibu itu adalah kewajiban. Meskipun untuk laki-laki yang udah menikah kan. Aku paham gitu. Aku pun begitu. Aku selalu menghormati dan menghargai mamaku. Tapi sejak aku memutuskan untuk menikah, ya aku harus mempertimbangkan semua nasihat mama. Aku pilih dulu nih mana yang cocok sama rumah tanggaku, mana yang enggak gitu kan. Karena menurutku setiap rumah tangga itu punya hak sendiri untuk menciptakan warna dalam rumah tangganya. Gak lucu kan kalau semua-muanya harus warna biru atau warna merah mulu gitu ya. Ya jadi ceritanya gini. Awalnya aku berusaha menjadi istri yang baik, menuruti kata suami, kayak gitu kan. Ya dia yang apa-apa mama. Tapi lama-kelamaan aku kesel. Kenapa sih setiap ada hal yang cuma kita berdua doang, urusan kita berdua, dia selalu nanya mama dan nunggu jawaban mama. Apaan sih? Gitu kan. Nanti ya deh aku tanya mama mana yang terbaik. Begitu jawabannya. Soal apa aja.
Ya soal perabotan rumah lah, soal sarapan anak, makannya anak, bajunya, jam tidurnya, semuanya deh pokoknya. Bahkan sampai baju tidur aja mamanya yang nentuin. Gila nggak? Nih ya, kalau aku nggak menjunjung tinggi arti pernikahan, rasanya aku udah bakalan minta cerai dari dulu-dulu, dari sebelum punya anak. Dan aku cerita kayak gini bukan apa-apa, sebenarnya aku tuh sayang banget sama suamiku. Makanya aku simpen unek-unek ini sendiri. Ini nggak bener nih Nggak laki. bener. Lu bilang kakek Bukan gue dong, ya nggak bener. sabar. Lakinya nggak bener. Ini perempuannya tau. Nggak bisa. Gue hostnya. Nggak Sabar, Cong, sabar. Ya nggak? pantas sih jadi suami kalau Ini nggak juga nggak pantas tuh curhat di sini kayak gitu. Masa ngejek-jekin suaminya dong kalau kayak Ini gitu? nggak bisa begini nih. Ini program santuy. Jadi kalian harus santuy. Nggak boleh dong ada kekerasan. Gue tahu, tapi gue nggak setuju nya. Tapi gue yang nggak setuju nih. Iya juga sih ya, gue Untung gue bingung. nggak suka sama laki-laki. Loh, lu nggak suka laki-laki? Enggak, gue lesbong. Ya juga sih, gue bingung ya. Kalau menurut Islam itu kan nggak bisa ya. Perempuan tuh harus 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 nurut sama suami. Sorry. Bisa nggak sih nggak mau istirahat? Ngapain Pakai gue kuah tahu. dikit ya kan. Tapi kalau dilihat dari itunya kasus ini kelewatan juga sih buat gue lakinya. Ya iyalah, gimana sih? Ya harus Tapi ditanggung, enggak sih. pendirian. Oh, Kayak gitu ya? ini punya gue, ini bini gue, ini anak gue yang harus tanggung jawab. Ngapain gue harus dia taruh sama mak gue? Gak cocok. Iya, bener juga. Gimana itu, no? Bi, Ya tapi tetep aja sih kalau gue ya jadi perempuan ya udah sih gue mah masuk kepingan kalau pikir aja gitu sih. jadi bodo amat gitu ya, Ya, gitu jadi ya. gue sama laki gue ya kalau gue ya pura-pura aja gitu. Gini deh. Gak terima, yakin deh gue. Oh yaudah gini aja deh, daripada lu berdua juga bingung, gue apa bingung ya kan sama Makan. kayaknya kita lebih cocok manggil orang yang lebih ngerti, Oh, iya benar, iya nggak, dalam bidang ini. Jangan kalau lu kan so tau lo so tau. Gue bisa tahu gue nggak suka aja punya laki kayak gitu. Udah gue mah mendingan tuh ceweknya yang salah kalau kata gue. Ini cewek yang salah, lakinya yang salah. Ih. Udah lempar. Gue mau pusing. Kayaknya gini deh, daripada kita rame-rame pusing ya nggak, kita denger aja pendapat dari Bro Japa. Check it out. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, jasmani dan rohani, bosku. Gimana kabarnya semua? Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi gue barusan ngedengerin teman-teman pada ngobrol nih tentang hubungan rumah tangga mengenai kewajiban seorang suami terhadap keluarga, istri dan juga ibunya. Jadi mana nih yang harus diutamakan? Orang tua terlebih dahulu ataukah istri yang harus diutamakan? Nah, jadi teman-teman, yang berperan penting dalam hal ini, yang menjadi aktor utama dalam hal ini adalah sosok seorang suami. Jadi terkadang seorang laki-laki itu dihadapkan dengan dua pilihan yang sangat sulit dan juga situasi dan kondisi yang dilematis. Diharuskan untuk memilih antara keduanya, ibu ataukah istri. Padahal secara dasar agama, secara dasar agama kita itu sebagai seorang suami dituntut untuk memperlakukan kedua belah pihak dengan baik. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Luqman ayat 14, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisalhu fi amain anishkurli wali walidaik ilayyal masir. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita, wahai manusia, sungguhnya Allah memerintahkan kepada kalian untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, di mana ibu kita itu sudah mengandung kita wahnan ala wahnin, begitu susah payahnya, tidak sampai di situ penderitaannya, melainkan wa fisaluhu fi amain, menyusui kita selama 2 tahun. Dalam hadis pun disebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi seorang laki-laki, lalu bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, siapakah yang berhak untuk kuperlakukan dengan baik? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ibumu. Lalu laki-laki itu bertanya lagi, lalu siapa lagi ya Rasul? Kemudian Rasul menjawab, ibumu.
Kemudian untuk yang ketiga kalinya laki-laki tersebut bertanya, kemudian siapa lagi ya Rasul? Rasul menjawab, ibumu. Lalu laki-laki tersebut bertanya lagi, ya Rasulullah, setelah ibu siapa? Maka Rasul menjawab, ayahmu. Nah, di sisi yang sama ya, kita sebagai seorang laki-laki juga dituntut untuk berlaku baik, menafkahi istri dengan baik dalam hal rumah tangga kita. Makanya dari itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita dalam surat Al-Baqarah ayat 233, Allah berfirman, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Jadi kita sebagai laki-laki diperintahkan mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah kepada istri berupa kita memberikan pakaian dan makanan secara baik. Dalam hadis pun disebutkan, wa 'alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Kalian hai laki-laki diperintahkan oleh Allah untuk menafkahi istri-istri kalian itu dan memberikan pakaian dan makanan terbaik dari kalian. Nah, di tengah situasi yang dilema seperti ini, kita diharuskan untuk memilih dua pilihan yang sangat berat. Antara memilih mengutamakan keluarga atau memilih mengutamakan istri kita. Nah, inilah pilihan-pilihan yang harus kita pilih dengan berat hati dan kadang serba salah. Lalu sebenarnya bagaimana sih tanggapan Islam soal ini? Sebenarnya amanah tanggung jawab kita untuk menafkahi keduanya adalah sama-sama kita bisa menjalankan ataupun mengamalkan keduanya sekaligus tanpa mengabaikan salah satu pihak. Oleh sebab itu, Imam An-Nawawi, salah satu ulama besar dalam madhab Syafi'i, ketika ditanya perihal yang sama mengenai kasus ini, beliau ditanya, siapakah yang harus diutamakan, istri ataukah ibu? Maka Imam An-Nawawi menjawab, tidak berdosa seorang laki-laki ketika mengutamakan istrinya daripada ibunya sejauh dia tetap menafkahi ibunya bila nafkah ibunya itu masih dalam tanggung jawab suami itu. Ketika harus memilih antara dua, maka yang harus diprioritaskan, yang harus diutamakan adalah seorang istri. Jadi demikianlah pendapatnya Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Nah, jadi simpelnya kawan-kawan, seperti ini. Kita sebagai seorang laki-laki adalah pemimpin yang memang akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika kita sudah membina rumah tangga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis menyebutkan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kepemimpinan kalian itu akan dipertanggungjawabkan, akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, mari teman-teman kita mengkaji lebih dalam lagi, kita pelajari lebih lanjut lagi tentang kepemimpinan kita sebagai kepala rumah tangga. Semoga rumah tangga kita dijadikan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan anak cucu kita dijadikan anak cucu yang soleh-solehah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalian udah denger dong pendapat dari Bro Japar yang lebih ngerti dari kita-kita inilah ya. Betul. Jadi kesimpulan dari obrolan kita hari ini adalah berbagi hati itu lebih baik, tapi jangan sampai dimasukin ke hati. Cakep. Oke, bagi kalian yang ingin berbagi hati, jangan lupa Kirim email di bawah ini ya guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe too. dan bagi kalian yang gak mau ketinggalan update dari kami, jangan lupa pencet loncengnya. Bye bye.